Boleh di-spill nggak nih Bu? Kira-kira yang dites apa aja sih Bu? Bentuk tesnya bagaimana dan biasanya materi yang dites itu seperti apa ya Bu? Ya, yang dites itu besok Mm-mm. Panwascam, calon Panwascam ya, calon Mm-mm. Panwascam itu akan dites terkait Garda terdepan Bu ya? garda terdepan. Berarti secara pengetahuan juga harus banyak tahu Bu ya? Banyak tahu kalau Mm-mm. kalau kita ad hoc itu ya banyak tahu wilayah yang pasti. Yang Jangan tahu sampai wilayah. yang nggak tahu wilayah ya, Mm-mm. jangan sampai nggak tahu wilayah itu yang harus diketahui pertama sama selain tugas wewenang dan kewajiban ya. Isi orang-orang yang nanti bergabung dengan kita tuh orang-orang pilihan dari sekian banyak pendaftar tadi 900 lebih yang Mm-mm. dipilih hanya 465. Jadi sebanten ini kan ada 165 kecamatan. 155. Berarti kan dikali 3 ada 465. Nah, dari 465 itu orang-orang terpilih di masing-masing kabupaten kota yang akan menduduki Panwas kecamatan. Sahabat Bawaslu, kembali lagi di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Edisi podcast kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial, tapi tentunya cukup familiar bagi para penonton setia podcast Bawaslu Provinsi Banten. Beliau adalah anggota Bawaslu Provinsi Banten yang juga merupakan koordinator divisi SDM dan organisasi Ibu Liah Culiah. Selamat pagi Bu, bagaimana Pagi kabarnya Bu? Mas, baik Mas. Nih, saya bilang cukup familiar karena sebelumnya Ibu pernah jadi host juga Bu ya? Iya, pernah jadi Iya, host pernah jadi bersama 5 Sri Kandi, bersama Lima Sri Kandi, kabupaten benar. kota di Provinsi Banten. Enakan jadi host apa narasumber nih Bu? Enak dua-duanya Enak sih. dua-duanya. Kalau host kan kita bisa ngegali ya. Iya. Kalau narasumber kita yang digali. Gitu, ya. Berarti sama aja Bu ya. Sama aja. Nah, kalau sebelumnya kan bahas Sri Kandi nih Bu ya. Tuh, Kalau kali ini topiknya nggak kalah viral juga nih Bu, atau hangat diperbincangkan di masyarakat juga nih Bu. lagi jadi incaran banyak Benar, masyarakat. benar. Kita bahas tentang rekrutmen pengawas ad hoc nih ya Bu ya. Betul, rekrutmen pengawas kecamatan kalau sekarang. Iya benar, di tingkat kecamatan Bu ya. Tuh. Saya agak penasaran nih Bu, kalau di apa namanya pemilu kemarin kan nomenklaturnya Panwaslu Kecamatan Bu ya. Ya, Nah kalau di pemilihan ini nomenklaturnya Panwas Kecamatan. Kenapa beda Bu? Apakah tugas dan fungsinya beda Bu? itu namanya masih sama Panwaslu Kecamatan, masih Panwaslu Kecamatan karena kemarin kan ada yang ini ya JR Judicial Review ke MK, kemudian namanya masih sama Oh Panwaslu tetap Kecamatan, sama. tetap Ya. sama Panwaslu Kecamatan. Berarti secara peran dan fungsinya tidak jauh berbeda Bu Tidak ya? jauh berbeda dengan pemilu. Mungkin hanya saja lingkupnya kalau yang satu pemilu, yang satu pemilihan begitu ya? Betul, yang satu pemilu, satu pemilihan. Pemilihan ini kan di kita akan ada dua Iya. ini ya momen ya. Pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten, kemudian juga akan ada pemilihan wali kota atau bupati untuk yang kota ya, untuk yang kabupatennya akan ada pemilihan bupati dan wakil bupati. Mungkin sahabat Bawaslu juga penasaran Bu, udah sejauh mana sih Bu pembentukan Panwascamnya Bu? Nah, ini yang lagi hits di Iya. jagat sosial media dan di kita ya, di seluruh Indonesia, bahwa sekarang itu kita sedang melaksanakan rekrutmen pengawas kecamatan. Kemarin kita sudah melakukan evaluasi kinerja terkait terhadap para panwascam yang pernah bekerja pada pemilu tahun 2024. Itu kemarin dievaluasi dan ternyata ada 50 kecamatan yang tidak melakukan rekrutmen ulang atau kekurangan pendaftar. Jadi kemarin tuh posisinya rekrut ini dulu, evaluasi dulu, kemudian setelah itu rekrut jika ada kekurangan. Nah, evaluasi itu sudah dilakukan, kemudian sekarang ini dari mulai tanggal 7 kemarin menerima pendaftaran baru. Nah, di Banten ini total pendaftar baru itu semuanya ada 923 tersebar di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Nah, itu ada 725 laki-laki, kemudian perempuannya 198. 198. Oh berarti yang tadi evaluasi dan pendaftar baru Bu ya. Berarti istilahnya existing dan pendaftar baru kalau tidak salah. Betul, Bu. existing sudah selesai. Itu ada yang dipertahankan di 50 kecamatan. Kemudian ada 105 yang tidak dipertahankan. Itu ada yang kekurangan 1, ada yang kekurangan 2. Itu bisa dicek ya di sosmed beberapa kekurangannya. Kemudian kami menerima pendaftar baru. Nah, pendaftar baru ini sekarang posisinya akan melakukan tes tertulis. Tes tertulis. Ya, itu akan dilaksanakan serentak sebanten pada tanggal 14 Mei 2024, yaitu besok. Nah, saya yakin nih sahabat Bawaslu juga pada penasaran nih Bu. Tes tertulis kan dalam waktu dekat Bu ya? Ya. Boleh di-spill nggak nih Bu? Kira-kira yang dites apa aja sih Bu? Bentuk tesnya bagaimana dan biasanya materi yang dites itu seperti apa ya Bu? Ya, yang dites itu besok Panwascam, calon Panwascam ya, calon Panwascam itu akan dites terkait kepemimpinan, pengetahuan terkait kepemiluan atau pemilihan,
kemudian juga pengetahuan terkait visi misi dan organisasi kayak gitu-gitu. Nah juga nanti tesnya itu akan ada dua metode. Yang Dua metode. pertama akan ada Sokratif pilihan ganda, dan yang kedua akan ada esai. Nah ini Hmm. esai ini yang menarik ya, bagaimana Ya. pengetahuan nanti para peserta itu terkait pengetahuan-pengetahuan bagaimana kinerja-kinerja Panwascam, dari mulai visi misi, kemudian juga tugas wewenang. Yang paling penting tugas wewenang Panwas Kecamatan itu wajib diketahui. Berarti melalui dua metode tes ini juga dinilai Bu ya, dari Betul. mulai tadi kepemimpinan, integritasnya seperti itu Bu. Betul. Ya. Oh ya Bu, tadi kita udah ngomongin kisi-kisi soal nih Bu ya. Ya. Udah ngomongin juga beberapa part tes status besok ya Bu ya. Betul. Nah kira-kira bagian penilaiannya bagaimana Bu? Ya, nanti itu penilaiannya kan Mhm. dari tes tertulis itu ada pilihan ganda sama esai. Pilihan ganda itu 70%, kemudian esai itu 30%. Nanti akan digabung dan nanti akan Di ranking. di ranking. Nah, yang rankingnya misalnya kebutuhan dalam satu kecamatan tuh hanya satu orang. Berarti akan dua kebutuhan, berarti dua orang. Dua Yang kali rankingnya dua teratas itu yang akan ikut wawancara. Misalnya ini dalam satu kecamatan tuh tiga-tiganya nih yang dibutuhkan. Berarti harus ada 6 ranking. Nah, 6 ini yang akan diwawancara diwawancara pada tahap selanjutnya pada berarti, tahap Bu ya? selanjutnya. Jadi setelah tes tertulis ini akan ada proses wawancara yang dilakukan juga sama Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian nanti akan ditanyakan terkait kewilayahan dan sebagainya lah itu ya. Ini sepil lagi nih, Ya. lagi nih. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya juga Bu ya. Ya. Pengetahuan kewilayahan itu penting Kewilayahan banget itu Bu ya. penting banget. Jadi nanti tanggal 17 Hmm. akan dilakukan tes wawancara. Tes wawancara. Sebelumnya diumumkan dulu tanggal 16 siapa saja yang akan dites untuk wawancara. Baik, berarti sebenarnya calon panwas yang bagaimana sih Bu yang sedang dicari oleh Bawaslu Bu melalui tes ini? Yang pasti yang tahu tugas wewenang dan tanggung jawabnya. Kemudian juga yang bisa bekerja penuh waktu, karena akan di peraturan kami ya ada Panwas itu harus, atau ad hoc di Bawaslu itu harus bekerja penuh waktu. Kemudian juga mereka yang tahu wilayahnya ya, wilayah kerjanya. Jangan sampai Panwas Kecamatan ternyata tidak tahu wilayah kerjanya. Kemudian juga yang berintegritas. Kemudian juga yang pendidikannya memang sudah diatur ya dalam undang-undang pendidikan SMA. Nah, dari situ kita dapat menilai nih, nanti yang mempunyai kewenangan itu yang menilai kabupaten kota. Seperti apa kecamatan-kecamatan di daerahnya dapat memenuhi orang-orang yang tadi mendaftar itu. Iya, cukup menarik Bu ya. Kemudian kalau tidak salah nih Bu ya, Ibu juga pernah berpengalaman di penyelenggara edok juga Bu ya? Betul, Tahun saya 2017 pernah menjadi lalu ya, Bu ya? 2017 saya menjadi PPK pada saat pelaksanaan Pilgub. Oh, Pilgub ya. Ini berlanjut sekarang ya. Boleh flashback Bu, tantangan apa aja sih Bu yang Ibu hadapi ketika menjadi penyelenggara ad hoc Bu? Kira-kira beda nggak nih Bu kalau dulu sama sekarang nih Bu? Kalau ad hoc itu kan yang lebih menarik itu kita bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kita tahu wilayah kita, tahu daftar pemilih kita ada berapa, kemudian kita bisa mengklasifikasikan pemilih dalam satu daerah berapa jumlahnya, itu yang kita enak. Kemudian kita bisa melakukan sosialisasi, bisa ketemu masyarakat. Yang lebih menarik ya bisa ketemu banyak masyarakat dari berbagai golongan, latar dan ya budaya gitu. Itu yang lebih menarik pada saat kita menjadi ad hoc. Walaupun ya memang kerjanya kan hanya sebatas pada saat pelaksanaan pemilu atau pemilihan aja, tetapi juga menjadi ad hoc itu juga salah satu pengabdian kita kepada negara ya, karena kita menjadi penggawa. Kalau kata ini penggawa di tingkatan bawah. Benar. Berarti karena langsung ketemu dengan masyarakat dan kemudian juga kalau bahasanya itu sebagai garda terdepan Bu ya. Garda terdepan. Berarti secara pengetahuan juga harus banyak tahu Bu ya. Banyak tahu. Kalau kita ad hoc itu ya banyak tahu wilayah yang pasti. Jangan sampai yang nggak tahu wilayah ya. Jangan sampai nggak tahu wilayah, itu yang harus diketahui pertama sama selain tugas wewenang dan kewajiban ya, juga wilayahnya. Harus hafal banget wilayahnya dari mulai RT RW, kemudian kelurahan kalau di kota. Kalau misalnya di kabupaten harus tahu wilayah desa, kemudian harus bisa interaksi dengan pihak muspikanya, camat, kemudian lurah dan lain sebagainya. Tantangannya cukup menarik, banyak, Bu ya. Cukup menarik, dan ya tidak semua orang bisa ya. Pasti orang-orang yang nanti bergabung dengan kita tuh orang-orang pilihan. Dari sekian banyak pendaftar tadi 900 lebih, yang dipilih hanya 465. Jadi sebanten ini kan ada 155 kecamatan. 155. Berarti kan dikali 3 ada 465. Nah, dari 465 itu orang-orang terpilih di masing-masing kabupaten kota yang akan menduduki Panwas Kecamatan.
Nah, siapa tuh juga teman-teman nih kemarin belum sempat daftar Panwascam Bu ya. Iya, Kedepannya ini akan ada rekrutmen lagi nggak Bu untuk akan ada ad hoc rekrutmen pengawas kelurahan desa. kelurahan desa? Kelurahan desa. Boleh jelaskan Bu bedanya apa Bu? Nah, Kalau kecamatan kan lingkupnya kecamatan. kecamatan, Kalau pengawas kelurahan desa itu dia lingkupnya di kelurahan atau di desa kelurahan ke masing-masing, desa. dan itu hanya sendiri. Oh sendiri. Kalau kecamatan kan panwas kecamatan 3 orang. 3 orang. Nanti akan dibantu sekretariat. Nah, kalau pengawas kelurahan desa hanya sendiri. Hmm. Yang menjadi pembeda itu kan dulu umurnya 25 tahun. Minimal minimal 25 tahun. Kalau sekarang minimal 21 tahun. Jadi yang masih muda-muda nih yang tertarik untuk di dunia penyelenggara bisa ikut daftar. Siap. Nah, Berarti yang membedakan juga rekrutmennya itu, yang membedakan kalau rekrutmen pengawas kecamatan ada dari mulai pemberkasan, kemudian tes tertulis, kemudian wawancara, dan kemudian ditetapkan. Nah, kalau pengawas kelurahan desa itu hanya pengiriman berkas, pendaftaran, kemudian wawancara. Tidak ada pelaksanaan tes tertulis. Wah, udah banyak banget ya kita dapatnya hari ini bahwa ke depan akan ada rekrutmen lagi untuk PKD dan juga PTPS mungkin Bu ya. Betul. Untuk tingkat ad hoc, Ya, kemudian PTPS nanti sebelum pelaksanaan 1 bulan sebelum pelaksanaan mungkin harus diketahui ya, pelaksanaan pemilihan kita di tanggal 27 November 2024, berarti sebulannya itu sebelumnya itu di Oktober. Nanti Oktober kita akan rekrut juga pengawas TPS. Kalau tadi kan kita fokusnya masyarakat tuh bisa daftar loh gitu Bu ya. Iya. Selain mendaftar menjadi pengawas edok nih Bu, kira-kira bisa nggak sih Bu masyarakat nih berperan ketika proses rekrutmen ini Bu? Oh, bisa banget. Kan kami sudah membuka ya, apalagi kemarin terkait existing yang memang memenuhi syarat untuk menjadi pengawas pada pemilihan. Kami membuka tanggapan masyarakat. Jadi buat masyarakat yang tahu misalnya nama si A di kecamatan ini ternyata bermasalah, itu bisa disampaikan ke kami, ke email ataupun secara langsung ke Bawaslu Kabupaten Kota terkait tanggapan masyarakatnya seperti apa. Misalnya pernah melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya, bisa disampaikan ke kabupaten kota. Jadi kami menerima tanggapan masyarakat sampai dengan tanggal 17 Mei 2024. Disampaikan melalui mana itu Bu? Melalui email boleh, email kabupaten kota, kemudian langsung datang ke Bawaslu Kabupaten Kota juga bisa. Ataupun misalnya bisa langsung datang ke kami ke Bawaslu Provinsi Banten. Oke, tentunya tanggapan atau aduan tadi menjadi komitmen Bawaslu Bu ya. Menjadi komitmen Bawaslu untuk mendapatkan calon-calon yang baik dan berintegritas. Nah Bu, terakhir nih Bu, boleh nggak Bu kasih ujangan nih Bu atau pesan-pesan kepada calon pengawas edo kita nih Bu, yang nanti akan terpilih? Buat para pendaftar Panwas kecamatan, semoga dimudahkan besok tesnya. Kemudian juga silahkan belajar. Amanah tidak akan salah memilih pundak. Dan siapapun yang nanti menjadi bagian dari kami dari Bawaslu Provinsi Banten, semoga dapat menjaga integritas, kemudian juga dapat melaksanakan tugas kewajiban dengan sebaik-baiknya. Itu Mas. Siap. Berarti cukup banyak yang harus dipersiapkan Bu ya. Nggak hanya dari sisi pengetahuan tadi Bu ya, juga sisi mental juga cukup harus juga disiapkan. Karena kan kita akan bertemu masyarakat ya. Kalau mental kita tidak berani, kita takut, kemudian juga ya bagaimana kita melakukan pengawasan. Apalagi kalau pengawas itu bukan hanya mengawasi pelaksanaan pemilihan ya, tapi kita juga akan mengawasi tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU. Dari mulai daftar pemilih, kemudian juga kampanye dan lain sebagainya. Itu kita harus berani, bukan hanya ketemu dengan peserta, tetapi kita juga harus berani ketemu dengan kalau di KPU itu di kecamatannya PPK. Untuk di Bawaslu Panwascam seperti Panwascam. Satu lagi persiapan fisik juga tentunya harus juga. Iya dong, harus fit, karena pada saat pendaftaran yang bersangkutan itu wajib melampirkan surat keterangan sehat. Dari puskesmas atau instansi atau rumah sakit pemerintah ya. Dan di situ harus melampirkan bahwa yang bersangkutan sehat secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Ini yang penting, sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Alhamdulillah nih Bu, harusnya nih besok yang ikut ujian nih semakin lancar Bu ya. Harusnya semakin lancar. Tadi udah di-spill ya, ada beberapa kisi-kisinya besok. Harusnya besok udah lancar aja. Udah lancar. Bisa dibaca, bisa dipelajari. Sekarang itu banyak banget di sosial media ataupun di website ya, terkait soal contoh-contoh soal. Menjawab ataupun soalnya seperti apa. Jadi jangan lupa besok hadir tepat waktu, kemudian juga tidak ada perpanjangan waktu untuk yang telat-telat, kemudian juga bawa alat tulis, dan jangan lupa juga siapkan diri untuk menjawab soal-soal. Iya, dan jangan lupa juga
kunjungi nih sosmed kita Bu ya. Jangan lupa Sosmed kunjungi dan sosmed dan website. Siapa follow tahu ya. iya Follow banyak juga ya. pengetahuan tentang kepemimpinan di sana yang bisa teman-teman siapkan untuk tes besok juga Bu ya. Tuh. Terima kasih Ibu Lia Julia Sama-sama, sudah Mas. datang menyempatkan waktunya di podcast kali ini. Semoga ke depan bisa hadir lagi Bu ya, entah Siap, sebagai Mas. narasumber atau host lagi Bu ya. Sepertinya jadi host lagi, Host oke. lagi, aduh. Oke Bu, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan podcast Bawaslu Provinsi Banten dari awal hingga akhir. Saya Arif dan Saya Lia, terima kasih. izin undur pamit diri dari podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu Selalu ada cerita di balik demokrasi. demokrasi.